penempatan saya setelah lulus dari AMG, waktu itu saya langsung berdinas di uh, Bandara Sultan Toha Jambi, lalu kemudian saya pindah ke Jakarta di tahun 2017. Mas Gumilang, boleh Iya. kasih lihat videonya bentar lah, biar Oh iya, tahu. iya ya. Nah, ini Bentar. bagi teman-teman yang mungkin penasaran gitu bagaimana rupanya. Ini sebentar. Ya, jadi di PC saya ini Mbak, saya nggak bisa share, kayaknya ada kendala dengan webcam saya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang masih penasaran bisa dikepoin di media sosial saya. Oke deh, sip. Mungkin gitu ya. Eh, Iya. tapi saya yakin dari sebagian besar teman-teman di sini saya sudah pernah bertemu. Jadi di AMG maupun di luar AMG. Jadi saya harap di sesi ini, walaupun sesi ini tadi menurut Mbak Nina adalah sesi terakhir, tapi tetap kita semangat karena yang Iya, terakhir sip. ini menarik sekali gitu ya. Kalau kemarin kita sudah diawali dari materi pendahuluan radar cuaca, hari ini kita akan beranjak ke praktek pemanfaatan citra radar cuaca. Nah, di sini kami bersama Ali dan juga Mas Wahyu nanti juga akan berkolaborasi. Ketika ada pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan, nanti kami persilakan di akhir sesi. Lalu kemudian kami juga ingin menginformasikan bahwa kemarin setelah kami cek di LMS, ternyata dari sebagian peserta, dari seluruh peserta hanya sebagian yang mengumpulkan tugas begitu. Kami menyadari memang tugas yang kami berikan mungkin cukup banyak, sehingga kami bersama tim sepakat untuk memberikan waktu tambahan atau extend kepada teman-teman yang mungkin belum menyelesaikan tugasnya agar segera dikirimkan begitu. Nah, nanti di akhir sesi juga kami ingin sekali berdiskusi terkait tugas yang telah kami berikan ataupun hal-hal lain yang terkait dengan materi kita hari ini. Baik, selamat pagi juga untuk Pak Prabowo dan Pak Endarwin. Mohon izin saya menyampaikan materi praktek radar cuaca pagi hari ini. Ya mungkin pertama mungkin saya akan cek teman-teman apa sudah bisa melihat slide yang saya tampilkan di layar begitu. Sudah terlihat, Mas Gumilang. Oh baik, sudah dikonfirmasi sudah terlihat ya. Baik, judulnya adalah identifikasi atau deteksi cuaca signifikan menggunakan radar cuaca yang kami susun bersama tim di Subbidang Pengelolaan Citra Radar Cuaca, dan kami awali dari mungkin karena praktek ini adalah bukan basic lagi, artinya kami sudah tidak menjelaskan radar basic ataupun cara kerja radar, kami akan langsung masuk ke tingkatan selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita melakukan identifikasi dengan memanfaatkan produk-produk yang telah tersedia di radar-radar cuaca. Namun demikian ada beberapa hal yang kemudian perlu kita perhatikan dalam membuat perakiraan cuaca. Dalam hal ini mungkin short forecast begitu, yakni adalah untuk melakukan warning atau memberikan informasi secara short forecast itu tidak semata-mata hanya menggunakan data citra radar cuaca saja. Begitu. Jadi radar cuaca itu merupakan tools yang mana dapat kita manfaatkan atau kita dapat utilize beberapa produk-produk yang ada di dalamnya. Namun kita jangan melupakan juga tahapan-tahapan analisa cuaca yang mungkin pernah diajarkan. Begitu. Kalau mungkin dulu dalam praktek analisa cuaca di STMKG ataupun di AMG kita diajarkan untuk melakukan analisa secara bertahap, ya ini misalkan secara global, lalu kemudian regional maupun lokal. Nah, hal ini juga tidak terlepas dalam kaitannya memberikan informasi peringatan dini cuaca ekstrim.
Lalu kemudian yang perlu kita perhatikan adalah analisa cuaca yang telah kita lakukan untuk beberapa hari ke depan sebagai data input atau sebagai data inisiasi terkait dengan kondisi cuaca yang akan datang. Setelah kita mendapatkan informasi dari analisa cuaca yang telah kita kerjakan secara regional, global, dan lokal tadi, lalu kita kemudian melakukan analisis sounding pada hari yang bersangkutan, karena tentunya radar cuaca itu hanya hanya mengamatin fenomena cuaca yang terjadi saat itu. Sehingga kita memerlukan alat bantu lain, dalam hal ini model, lalu kemudian di sana juga ada analisis sounding yang bisa kita lihat beberapa beberapa parameter-parameter ataupun indeks-indeks stabilitas udara di sana yang kemudian dapat kita manfaatkan untuk memberikan informasi kondisi cuaca ekstrim begitu. Sebagai contoh, misalkan hari ini saya membuat perakiraan cuaca untuk wilayah Jabodetabek. Dan saya tahu bahwa hari ini ada peluang hujan pada siang hingga sore hari nanti. Lalu kemudian kita melakukan analisis sounding dengan melihat beberapa parameter dan juga beberapa indeks-indeks stabilitas udara. Ketika beberapa indeks tersebut menunjukkan adanya hal yang signifikan, maka lalu kemudian kita bisa melihat atau membaca radar cuaca yang terkini begitu. Jadi dari radar cuaca itu nanti kita akan monitoring ketika terjadi pertumbuhan awan-awan konvektif, seharusnya dengan informasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya kita bisa lebih aware begitu dalam memonitoring kondisi cuaca tersebut, sehingga kita bisa menentukan apakah kondisi cuaca ini akan berkembang menjadi suatu sel thunderstorm yang besar yang bisa mengakibatkan pada bencana, ataupun sel ini hanyalah sel-sel kecil yang kemudian dia akan hilang dalam beberapa saat yang tidak memberikan dampak begitu. Nah, di sini makanya diperlukan analisis secara menyeluruh, tidak hanya radar cuaca produknya saja yang kita gunakan, tapi juga analisa cuaca yang pernah diajarkan dulu ikut berperan dalam hal memberikan informasi cuaca, terutama cuaca jangka pendek maupun early warning begitu. Lalu kemudian kita juga menemukan beberapa masalah yang kami bisa rangkum di sini. Yang pertama itu adalah waktu untuk memberikan informasi warning itu tidak banyak. Karena kita tahu bahwa radar sendiri adalah alat pengamatan cuaca secara no-casting begitu. Jadi ketika kita menemukan suatu echo atau suatu citra di radar yang menunjukkan nilai reflectivity yang tinggi, maka hal tersebut merupakan hal yang aktual atau hal yang sudah terjadi di atmosfer begitu. Bukan seperti model yang memberikan prediksi atau memberikan proyeksi terhadap kondisi atmosfer ke depan gitu. Ketika kita melihat di radar terjadi hujan, maka itu adalah real, maka itu adalah hujan yang telah terjadi. Nah, pada saat hujan terjadi, waktu kita untuk memberikan informasi warning tentunya tidak banyak begitu, karena hujannya sendiri sudah terjadi. Lalu bagaimana kemudian kita menyikapi hal tersebut? Yang pertama, kita bisa melakukan filtering pada produk-produk umum yang sering atau yang cocok digunakan untuk deteksi dini cuaca. Dalam hal ini cuaca ekstrim. Mungkin saya lebih fokus ke cuaca ekstrim. Lalu kemudian kita menggunakan konfigurasi-konfigurasi yang sudah dipatenkan atau sudah dipakai di beberapa instansi dalam hal untuk meningkatkan kualitas data. Lalu yang ketiga adalah menggunakan overlay beberapa produk untuk mendapatkan sebuah informasi baru gitu. Jadi tidak hanya produk-produk reflectivity ataupun velocity saja, kita dapat mengkombinasikan beberapa produk itu menjadi satu sehingga mendapatkan informasi lain yang sangat bermanfaat untuk informasi cuaca. Lalu yang keempat itu adalah aplikasi scanning strategi atau VCP. Nah, yang aplikasi scanning strategi ini sangat terkait sekali dengan poin 2, di mana sebagai forecaster idealnya adalah kita yang menentukan bagaimana scanning radar itu akan berjalan begitu.
Jadi memang kendala-kendala ini kami temukan di beberapa stasiun di mana kekurangan informasi yang diperoleh oleh seorang forecaster untuk mengoperasikan si radar cuaca, sehingga kerap kali produk-produk yang ditampilkan itu adalah produk-produk default yang sebenarnya mungkin tidak terlalu diperlukan oleh forecaster dalam hal ini untuk prediksi cuaca ekstrim gitu. Nah, ini dapat dilakukan komunikasi mungkin dengan teknisi yang bersangkutan atau teknisi di site radar tersebut untuk melakukan rekonfigurasi produk maupun melakukan rekonfigurasi scanning strategi gitu. Karena untuk scanning strategi dan produk sendiri adalah idealnya merupakan domain dari forecaster, karena forecaster yang mendapatkan informasi, forecaster yang melakukan analisa, dan forecaster juga dapat melakukan cross check begitu. Jadi selain dari data citra radar cuaca, forecaster juga umumnya bisa melakukan cross check dengan kondisi aktual, sehingga forecaster tentunya akan sangat sensitif sekali melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi. Nah, hal-hal seperti inilah perbedaan-perbedaan pandangan antara teknisi dan forecaster inilah yang kerap kali mengakibatkan pada tidak maksimalnya pemanfaat produk-produk yang ada di radar cuaca. Lalu bagaimana dengan konfigurasi VCP? VCP sendiri adalah volume cover pattern, di mana di beberapa negara telah diterapkan, yang kami ambil atau kami tetapkan di operasional BMKG ini kami menjadi 3, yaitu VCP 11, 31, dan 21. Nah, di mana untuk VCP 11 dan juga VCP 21 ini merupakan VCP atau scanning strategi yang kita gunakan untuk melihat kondisi cuaca hujan begitu ya, pada saat-saat musim hujan atau saat-saat musim peralihan kita menggunakan mode scanning VCP 21 dan VCP 11, di mana antena akan melakukan scanning secara cepat, secara singkat begitu, sehingga forecaster lebih banyak mendapatkan data, sehingga forecaster juga bisa melihat tahapan perkembangan pertumbuhan sel. Sehingga yang tadi terjadi di awal, keterlambatan atau waktu pemberian informasi yang sedikit tadi, dapat diatasi dengan adanya memanfaatkan scanning strategi yang rapid tadi. Yang umumnya kita bisa mendapatkan data itu 10 menit secara normal, dengan menggunakan scanning VCP 11 maupun 21, kita bisa mendapatkan data hingga 5 menit, yang artinya resolusi temporalnya akan semakin tinggi, lalu juga kita bisa melihat step-step perkembangan dari sebuah sel awan konvektif ini. Lalu selain itu juga ada VCP 31 atau clear air mode yang umumnya digunakan pada musim kemarau, yang tentunya ini jarang sekali digunakan di beberapa stasiun. Sementara itu untuk VCP 11 dan 21 di beberapa stasiun kami pernah melihat bahwa sudah diterapkan. Namun ada beberapa stasiun juga yang setelah melakukan semacam riset begitu, dan kecenderungan untuk menggunakan VCP 21 atau VCP 11 ini kurang cocok begitu. Nah, ini memang sampai saat ini masih terjadi perdebatan. Namun secara umum apa yang sudah dilakukan oleh beberapa instansi di Amerika seperti NOAA, mereka juga sudah menggunakan VCP ini sebagai standar pengoperasian radar cuaca mereka gitu ya. Lalu kemudian selain VCP tadi juga kita tidak terlepas dari produk-produk yang kemudian menjadi penting, dan idealnya juga seorang forecaster juga harus mendalami setiap produk yang ada di dalam radarnya, karena banyak sekali produk dan banyak sekali informasi yang dapat digali dari sana. Lalu kemudian kita lihat bagaimana kemudian radar cuaca dapat melakukan prediksi cuaca berdasarkan tempat terjadinya, gitu ya. Untuk wilayah-wilayah radar cuaca yang dekat dengan laut, mungkin kondisi cuaca di lautan akan dapat sekali tercapture, gitu ya. Namun demikian untuk wilayah-wilayah radar yang berada di mungkin jauh dari wilayah daratan, tentunya akan dominan dapat
mengcapture atau dapat mengobservasi kondisi cuaca ekstrem di wilayah daratan seperti angin kencang, lalu kemudian puting beliung, hujan lebat disertai angin kencang dan petir, lalu kemudian ada hujan es juga. Lalu di sana mungkin ada jarak pandang dan udara ini tidak dapat diprediksi oleh radar cuaca begitu. Nah, lalu kemudian hampir semua kejadian ekstrim dapat diabadikan atau dapat diobservasi oleh radar cuaca. Namun demikian ada beberapa kondisi-kondisi tertentu yang dimana radar cuaca juga tidak dapat mengobservasinya karena terdapat limitasi oleh radar cuaca tersebut. Gitu. Nah, lalu kita berlanjut ke tipe data radar. Untuk radar dengan single polarisasi yang umum digunakan di BMKG, hampir seluruh radar yang dioperasikan oleh BMKG, sebagian besarnya adalah radar dengan single polarisasi, di mana di radar single polarisasi terdapat 3 tipe data. Ini saya kembali menjelaskan lagi, mungkin teman-teman sudah sangat familiar sekali dengan 3 tipe data ini. Yang pertama reflectivity, lalu kemudian ada velocity, dan ada spectral width. Nah, ini adalah 3 data yang umum yang dapat kita temukan di radar, dan masing-masing 3 tipe data ini memberikan informasi-informasi yang berbeda, dan ada beberapa tipe data yang dapat dikombinasikan sehingga menghasilkan sebuah informasi baru gitu. Nah, ini mungkin saya ulangi untuk reflectivity atau Z di sini atau DBZ biasa kita temukan di radar itu adalah di mana radar itu memberikan mentransmisikan gelombang elektromagnetik ke atmosfer, lalu kembali lagi ketika dia memantul dari sebuah objek, atau biasa kita sebut echo, dan nilai besaran energi ini dikonversi menjadi reflectivity atau decibel gitu ya. Nah, mungkin sedikit intermezzo juga, sebenarnya radar cuaca sendiri itu tidak mengukur curah hujan. Radar cuaca dalam operasionalnya adalah mengukur energi yang ditransmisikan, lalu kemudian ketika menyentuh atau menabrak sebuah benda atau objek yang dalam hal ini adalah butir air, dia akan kembali dengan nilai energi yang sedikit. Nah, nilai energi yang sedikit itu yang secara analog kemudian akan dikonversi menjadi besaran digital. Besaran digital itu kemudian nanti akan dikonversikan lagi menjadi reflectivity atau menggunakan logaritma Z. Itu menjadi nilai reflectivity atau reflectivity factor Z. Lalu kemudian velocity adalah suatu tipe data yang dimana mengukur kecepatan angin relatif terhadap radar cuaca. Nah, ini velocity ini akan sangat erat sekali kaitannya dengan kondisi pergerakan angin, arah dan pergerakan angin. Memang kalau kita bandingkan dengan penakar anemometer yang ada di permukaan, memang akan terjadi perbedaan karena yang diukur oleh radar sendiri adalah objek yang berada di atmosfer gitu. Jadi perbedaan-perbedaan itu sangat mungkin sekali terjadi. Lalu kemudian adalah spectral width. Nah, spectral width ini sendiri adalah perbedaan geser angin yang terjadi di atmosfer. Hal ini memberikan sebuah informasi bahwa ketika terjadi perubahan geseran angin yang signifikan, maka dapat dipastikan di satu wilayah tersebut terdapat turbulensi. Nah, spectral width ini erat kaitannya nanti dengan golakan angin atau si turbulensi itu sendiri. Nah, dari 3 data ini kemudian nanti akan kita turunkan menjadi beberapa produk. Kalau di radar gematronik, katakanlah seperti itu, beberapa produk itu dapat dikategorikan sebagai berikut. Kurang lebih ada 8, mungkin sebenarnya lebih dari 8. Yang pertama ada standar product, lalu kemudian ada extended product, ada WinSIR, ada hydrological product, ada phenomenon detection product, nowcasting, dan warning product. Nah, dari produk-produk radar cuaca ini, nanti di dalamnya akan terdapat subproduk-subproduk lagi yang mungkin akan sangat sangat berguna sekali informasinya bagi seorang forecaster untuk melakukan deteksi dini
cuaca ekstrim. Nah, yang pertama itu adalah ketika kita akan menggunakan produk untuk jangka pendek atau short term forecast, kita menggunakan produk MAX yang umum digunakan oleh forecaster saat ini gitu ya. MAX ini yang familiar sekali karena di produk MAX ini kita dapat mengetahui secara dini fase pertumbuhan awan yang sedang terjadi di sekitar wilayah kita gitu. Karena MAX di sini akan memberikan informasi nilai maksimum reflectivity yang terjadi pada setiap lapisan. Nah, hal ini akan sangat berguna karena kita tidak tahu bahwa pertumbuhan awan-awan konvektif itu bisa saja terjadi mulai level rendah maupun level medium. Nah, di sini peran dari scanning strategi tadi akan sangat penting, di mana nanti di scanning strategi itu kita mendefinisikan berapa elevasi yang akan kita scan, lalu kemudian berapa cepat putaran antena. Nah, ketika kita menggunakan produk MAX ini, sudah tidak diragukan lagi dari seluruh keseluruhan ketinggian itu dan luasan area, kita dapat mengetahui secara dini informasi nilai reflectivity yang mungkin terjadi gitu. Karena pada awan konvektif sendiri maksimum reflectivity itu bisa terjadi di mana saja gitu. Jadi bisa terjadi dia di base cloud-nya ataupun di middle cloud-nya ataupun di top. Nah, MAX ini bisa mendeteksi nilai reflectivity maksimum di lapisan manapun. Artinya di sini dengan menggunakan produk MAX kita bisa secara dini mengetahui ada pertumbuhan awan konvektif di wilayah tersebut. Lalu kemudian ada VCAT atau RHI, di mana produk ini merupakan produk yang umum juga digunakan oleh forecaster dalam menganalisis awan secara horizontal gitu. Ulangi, maksud saya secara vertikal, di mana kita dapat membelah sel awan yang ada di sekitaran wilayah observasi kita, sehingga kita bisa mendapatkan citra secara vertikal. Jadi potongan penampang vertikalnya itu kita bisa tahu ketinggiannya sampai berapa, lalu kemudian maksimum reflectivity-nya itu ada di ketinggian berapa, dan di base cloud-nya itu apakah sudah terjadi hujan atau belum, itu bisa kita konfirmasi di produk VCAT atau RHI ini. Nah, beberapa radar mungkin yang dekat bandara juga mengoperasikan produk RHI ini, di mana akan sangat bermanfaat sekali untuk kegiatan take off dan landing. Karena RHI ini umumnya dikonfigurasikan searah dengan arah bandara, ya, arah final dan take off-nya pesawat, begitu, sehingga informasi di bandara untuk kegiatan take off dan landing ini akan sangat presisi sekali ketika memanfaatkan produk RHI. Beberapa daerah seperti Bengkulu telah mengoperasikan si produk RHI ini untuk memberikan informasi terkait hujan yang terjadi di runway begitu. Lalu kemudian ada HWIN atau VPP. Produk ini digunakan untuk melihat besaran kecepatan angin secara vertikal dan horizontal. Nah, kalau kita biasa membuat dulu pernah diajarkan kita mengupload sinoptik itu, kita membuat WinBar. Nah, HWIN ini sama, informasi yang ditampilkan di dalamnya adalah berupa WinBar, yaitu informasi arah dan kecepatan angin. Dengan melihat produk ini, kita dapat dengan mudah mendeteksi pergerakan secara umum massa udara itu serta kecepatannya berapa gitu. Lalu kemudian ada produk yang basic sekali, ini adalah produk PPI. Walaupun PPI ini produk basic, namun cukup powerful juga untuk beberapa kejadian, seperti misalkan kita ingin melihat kondisi potensi hujan yang sudah terjadi, lalu kemudian kita ingin melihat potensi hujan yang mungkin terjadi di dekat permukaan, lalu kemudian juga kita bisa melihat untuk kondisi-kondisi tertentu seperti misalkan adanya erupsi gunung berapi, juga kita bisa menerapkan partial PPI untuk melakukan scan pada wilayah
suspek itu, seperti di wilayah Gunung Merapi yang terjadi erupsi itu kita bisa lakukan scan PPI sehingga kita bisa mendapatkan data lebih cepat, namun juga informasi yang kita dapatkan juga cukup powerful untuk memberikan informasi terkait sebaran debu vulkanik gitu. Lalu kemudian ada produk rain histograph. Jadi rain histograph ini seperti halnya penakar hujan Hellman yang ada di stasiun. Dia berisi informasi grafik selama 24 jam sehingga kita bisa melihat distribusi hujan selama 24 jam tersebut gitu pada satu titik koordinat. Jadi ini bisa kita sesuaikan koordinatnya dengan koordinat dari rain gauge ataupun penakar hujan yang ada di stasiun untuk kemudian kita lakukan koreksi begitu. Kita lakukan pendekatan-pendekatan sehingga hasil curah hujan yang dikeluarkan juga akan semakin maksimal gitu. Ketika kita adjust dengan penakar hujan yang ada di permukaan. Lalu kemudian di sana ada produk hidrologi juga, produk akumulasi curah hujan. Kalau RIH itu adalah informasi curah hujan secara grid, secara koordinat, titik koordinat begitu. Untuk PAC ini adalah informasi akumulasi curah hujan secara spasial gitu. Kalau dulu kita mungkin pernah di AMG mungkin ya. Jadi di pelajaran klimatologi itu kita juga diajarkan untuk ngeplot atau membuat isoterm gitu, isoyat begitu ya. Nah ini sama gitu. PAC ini adalah membuat akumulasi atau mengenerate sebuah produk akumulasi curah hujan dalam bentuk spasial gitu. Jadi ini bisa dua-duanya sangat berguna sekali untuk kita, terutama dipakai pada saat kondisi-kondisi atau analisa-analisa cuaca hidrometeorologi seperti banjir gitu ya, bencana banjir itu kita bisa menggunakan produk-produk hidrologi seperti RIH dan PAC ataupun SRI. Lalu untuk pendeteksian kondisi cuaca ekstrim, di sini ada Severe Weather Indicator atau SWI dan juga cell tracking, di mana kedua produk ini akan sangat berguna untuk seorang forecaster menentukan potensi atau peluang terjadinya cuaca ekstrim. Karena di dalamnya akan ada informasi-informasi kondisi atmosfer secara fisik, di mana kita dapat menemukan informasi konvergen, lalu kemudian informasi divergen di dalamnya, ataupun rotasi, ataupun downburst yang terjadi pada suatu sel. Nah ini sangat penting sekali bagi seorang forecaster untuk dapat melakukan interpretasi pada citra SWE dan CTR ini, karena ini akan sangat penting sekali untuk melihat atau memproyeksikan kondisi cuaca yang akan terjadi ke depan, begitu. Lalu ini ada rain histograph lagi, ini sama. Lalu ada precipitation akumulasi juga sama. Tapi keduanya ini mungkin ini rain histogram dan precipitation akumulasi untuk radar dual polar. Jadi untuk BMKG saat ini mengoperasikan satu radar dual polarisasi di Sintang, di mana untuk radar dual polarisasi ini memiliki algoritma yang berbeda dengan tambahan tipe data yang cukup banyak begitu, sehingga akumulasi curah hujannya ini dapat lebih baik, dapat lebih sensitif dibandingkan akumulasi curah hujan dari radar single polarisasi. Lalu kemudian ada ZHEL juga. ZHEL ini idealnya digunakan oleh radar dual polarisasi gitu, idealnya, karena di sana terdapat dua aksis horizontal dan vertikal, sehingga kita dapat mengetahui secara 3 dimensi kondisi droplets yang terjadi di atmosfer. Selain droplets juga jenis-jenis partikel juga akan dapat dideteksi di radar dual polarisasi. Jadi untuk poin 3 terakhir ini, rain histograph, PAC dan ZHEL ini kami masukkan untuk produk-produk di radar dual polarisasi. Mungkin kalau dari teman-teman yang ikut bergabung dalam sesi pertama ini yang memiliki radar dual polarisasi, itu bisa dimanfaatkan. Produk PAC-nya akan sangat baik dibandingkan produk PAC dari radar single polarisasi. Begitu juga dengan ZHEL untuk pendeteksian hujan es atau pendeteksian
es begitu di atmosfer. Lalu kita langsung masuk ke produk-produk cuaca yang umum kita gunakan. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, produk MAX atau produk C-MAX, itu beberapa radar berbeda begitu ya penamaannya, namun sebenarnya algoritma yang diterapkan adalah sama gitu. Jadi di produk MAX ataupun C-MAX ini algoritmanya adalah radar menampilkan informasi reflectivity maksimum yang terjadi pada suatu sel. Tidak peduli reflektif maksimum itu ada di ketinggian berapa gitu. Beda seperti PPI, ketika kita melihat PPI pada elevasi yang rendah itu artinya adalah informasi reflectivity yang ada di lapisan paling bawah. Nah, sementara untuk produk MAX ataupun C-MAX ini apa yang kita lihat, nilai reflectivity yang kita lihat di sini belum tentu adalah reflectivity yang ada di base gitu. Jadi belum tentu semua yang kita lihat di produk MAX ini adalah hujan, seperti itu. Nah, itu perlu kita konfirmasi lagi kemudian dengan melakukan vertical cut pada sel tersebut, sehingga kita bisa mengkonfirmasi apakah sel ini sudah menjadi hujan, ataukah masih mengambang di atmosfer, yang artinya ketika dia masih mengambang di atmosfer, itu membuat kita sebagai forecaster mendapatkan suatu informasi terkait apakah potensi si awan ini akan berpotensi, begitu. Jadi ada selang waktu sedikit ketika kita menemukan suatu sel yang belum besar, tentunya nanti akan kita kombinasikan dengan produk-produk lain sehingga keluar informasi berupa cuaca ekstrim. Nah, ini tidak hanya dilihat dari satu produk saja. Lalu kalau kita cermati di sini, kita melihat ada wind bar di sana, di mana wind bar ini juga memberikan kita informasi arah pergerakan anginnya. Nah, kalau kita lihat di sini karena selnya ini tidak homogen, artinya hanya sel-sel kecil begitu, maka anginnya juga kita tidak melihat secara homogen gitu ya. Jadi anginnya itu memang terkesannya saling bertabrak-tabrakan gitu. Namun kalau kita melihat kondisi di mana sel cukup besar dan homogen, itu kita dapat melihat kondisi angin yang cukup baik gitu. Yang umumnya pergerakan angin itu akan sama kecuali ketika terjadi rotasi atau ketika terjadi vortex, itu akan sangat terlihat sekali di produk Winbab ini. Nah, ini beberapa contoh produk gitu ya. Kalau kita lihat juga dengan baik di sini juga terdapat wilayah merah yang di marking merah ini. Nah, yang di marking merah ini adalah core-nya, core inti dari si sel thunderstorm yang terjadi. Nah, inti dari sel thunderstorm yang terjadi ini dalam aplikasi radar tentunya kita bisa melakukan semacam konfigurasi begitu ya, semacam konfigurasi untuk kemudian memberikan kita warning terhadap kondisi cuaca yang terjadi. Nah, konfigurasi warning ini nanti akan ditentukan dari threshold yang tentunya masing-masing daerah mungkin memiliki nilai yang berbeda-beda. Namun umumnya yang terjadi di Indonesia threshold berkisar antara 40 hingga 45 dBz. Gitu, yang threshold untuk si core thunderstorm-nya itu sendiri gitu. Tapi belum tentu ketika terjadi core thunderstorm yang sebesar itu akan terjadi hujan juga signifikan gitu ya di permukaan. Nah, ini harus kita coba konfirmasi lagi dengan menggunakan produk VCAT atau dengan cara melakukan vertical cut pada sel yang kita curigai. Nah, di sini juga ada sebuah contoh reflectivity produk C-MAX atau MAX di wilayah Jabotabek. Ya, sangat terlihat sekali bahwa sel-sel ini merupakan, nah ini kalau kita melihat yang bagian aksis yang vertikal yang di atas ini, bahwa reflectivity maksimum ini terkadang hanya terjadi di tengah saja gitu. Jadi dia tidak terjadi di base, artinya ketika terjadi di tengah seperti ini hujan yang turun itu belum tentu hujan yang lebat gitu. Nah, tapi kalau kita melihat
nilai reflectivity maksimum ini udah sampai pada lowest elevasi, nah itu dapat dikonfirmasi mungkin sekitar 80 hingga 90% hujan yang terjadi di permukaan ada hujan yang lebat. Begitu. Jadi hati-hati dalam melihat produk max ini karena dia merefleksikan atau memberikan informasi nilai reflectivity maksimum pada suatu ketinggian, bukan di base-nya. Kalau kita melihat di yang nomor 4, yang di sebelah kanan bawah, di sini kita lihat nilai reflectivity maksimum ini hampir seluruhnya ada di permukaan. Yang artinya memang di permukaan ini potensi hujan yang terjadi adalah lebat, begitu. Nah, ini yang harus kita cermati begitu untuk melihat produk max ini juga. Lalu juga selain ada reflectivity yang nilainya maksimum, di sini juga terdapat semacam daerah semacam lingkaran gitu ya. Nah, ini khas sekali. Ini kita sebutnya sebagai break band. Break band ini terjadi karena ada lapisan es yang mencair atau melting layer di atmosfer yang mengakibatkan adanya kesalahan pembacaan oleh si radar cuaca itu. Jadi di beberapa wilayah ini mengalami underestimate karena adanya melting layer tadi. Nah, melting ini dia memang informasinya atau dari beberapa paper yang saya baca, melting ice ini memberikan reflectivity yang lebih besar daripada droplets gitu. Sehingga kerap kali terjadi bentuk seperti ini, seperti lingkaran-lingkaran ini. Sebenarnya ini pembacaan yang salah gitu. Error reading daripada si radar. Nah, tapi ini juga sebenarnya bisa kita koreksi. Bisa kita koreksi sehingga tidak terjadi under atau overestimate. Lalu kita masuk ke produk RHI atau VCAT. Nah, ini juga produk yang powerful sekali. Jadi, kenapa kemudian saya masukkan RHI di sini? Karena di beberapa radar dia mengaplikasikan vertical scan untuk mendapatkan informasi yang lebih baik gitu ya. Bedanya apa dengan VCAT? VCAT ini dia memanfaatkan volume scan untuk mendapatkan informasi penampang vertikal. Sementara itu untuk RHI sendiri ini adalah merupakan murni daripada scanning secara elevasi scan maksud saya. Itu sehingga untuk pembandingan resolusi spasialnya akan lebih baik. Nah, kalau kita lihat juga di sini bahwa karena untuk produk VCAT ini menggunakan volume scan sebagai data primernya, lalu kemudian diturunkan menjadi produk VCAT ini, maka di sini terlihat ada semacam garis di bawahnya yang naik seperti ini yang menandakan adalah lowest elevasi si radar cuaca tersebut. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, bintik-bintik ini merupakan nilai reflectivity maksimum. Yang sempat saya di awal tadi sampaikan bahwa nilai reflectivity maksimum di atas ini nilai reflectivity itu bisa saja terjadi di middle level. Jadi nggak selalu terjadi di bawah. Artinya, hati-hati ketika kita ingin memberikan sebuah informasi hujan lebat, karena kalau kita hanya melihat produk max saja, berarti kita hanya melihat di lapisan 2 km. Artinya hujan yang di bawah itu belum tentu dia hujan yang lebat. Nah, kalau kita lihat di bawah, hujan ini adalah bernilai 11, 5 sampai dengan 11 divisor gitu, yang artinya mungkin hujan di bawah itu hujan ringan saja gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Lalu kemudian kita juga harus cermat juga melihat nilai reflectivity yang cukup jauh dari radar, di mana kita tahu bahwa semakin jauh jarak, maka beam width si radar itu sendiri atau angle-nya si radar juga akan semakin tinggi dari permukaan. Nah, ini juga kita harus hati-hati dalam menyampaikan informasi cuaca di permukaannya, karena belum tentu lagi di bawah nilai reflectivity maksimum ini terjadi di bawah gitu maksud saya. Nah, berbeda dengan RHI, karena RHI ini memanfaatkan memang scanning yang secara vertikal, maka kita dapat melihat secara keseluruhan sampai dengan lapisan bawah gitu.
artinya lapisan yang paling dekat dengan permukaan. Nah, berbeda dengan yang atas, kita bisa mengkonfirmasi bahwa dari produk RHI ini, hujan di sekitar wilayah yang kuning ini, itu sudah terjadi mulai dari intensitas sedang mungkin hingga lebat, gitu. Namun tidak untuk yang di wilayah sebelah kiri ini. Jadi reflectivity maksimum ini mengambang di lapisan middle cloud-nya saja, gitu. Lalu kita masuk lagi ke produk VVP atau produk di sini WinBab yang kami ambil dari radar Sintang di sini. Nah, kalau kita lihat sebelah kiri, produk di sebelah kiri kita ini, kita dapat melihat rapat sekali informasi pergerakan angin, arah dan kecepatan angin yang terjadi. Ini karena kondisi cuaca yang terjadi adalah homogen, sehingga radar cuaca dapat mengukur dengan baik kondisi angin di sekitar radius 200 km gitu. Nah, ini. Jadi secara umum angin bergerak dari selatan hingga barat dengan kecepatan ada yang mencapai 30 knot gitu. Nah, tapi 30 knot di sini adalah 30 knot di atmosfer bagian atas gitu. Jadi belum tentu nanti di permukaan anginnya akan sama kecuali ketika kita menemukan downburst. Nanti di akhir-akhir produk nanti akan saya jelaskan bagaimana kemudian downburst ini akan bisa terdeteksi oleh radar. Lalu kita melihat juga di sebelah kanan ada profil vertikal dari angin vertikal maksud kami. Nah, untuk produk VVP ini juga memberikan informasi arah dan kecepatan angin dalam lapisan tertentu gitu, dalam perlapisan. Nah, ini kita perlu juga ketahui bahwa lapisan di sini adalah lapisan atmosfer di sekeliling radar gitu, di radius radar. Jadi tidak dalam satu titik tertentu gitu. Jadi kita misalkan dalam center sampai dengan 50 km, lalu kemudian kita rata-ratakan. Nah, kondisi angin yang terjadi pada setiap lapisan itu kurang lebih akan seperti ini. Gitu. Jadi ini adalah bukan menggambarkan kondisi angin pada lapisan pada wilayah tertentu maksud kami, bukan dalam satu titik tertentu. Gitu. Jadi ini dalam satu radius. Jadi yang digambarkan di sini adalah kondisi arah dan kecepatan angin rata-rata dalam radius tertentu dan dalam ketinggian tertentu. Nah, apa informasi yang kemudian bisa kita dapat di sini? Kita bisa mendapatkan informasi shear secara vertikal gitu. Kalau misalkan di analisa radio sonde kita bisa mendapatkan arah dan kecepatan angin secara vertikal, nah ini juga sama. Dan hal ini juga bisa kita bandingkan sebenarnya. Kita bisa bandingkan antara produk radar dan juga radio sonde apakah informasi kondisi cuaca khususnya untuk arah dan kecepatan angin ini cocok begitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kecepatan angin di bawah pada jam 02 ini cenderung lemah, tapi sedikit kencang di atas, dan ini terjadi hampir di hampir seluruh lapisan ya, hampir sama gitu. Artinya memang di sini tidak ada potensi shear yang terjadi begitu. Nah, selain shear juga nanti di vertical profile ini juga kita bisa melihat adanya rotasi. Nanti rotasi itu akan bisa terlihat dari perbedaan angin atau windbab ini yang bentuknya nanti akan memutar gitu. Jadi pergerakannya mungkin dari arah selatan hingga utara bahkan timur gitu secara vertikal. Nah, ini nanti bisa kita deteksi juga di menggunakan produk vertical profile ini. Dan tentunya ini juga akan sangat membantu ketika kita bisa melihat potensi shear, maka ke depan mungkin hujan atau awan-awan konvektif yang akan terjadi juga peluangnya akan sangat kecil gitu untuk menjadi sebuah cuaca ekstrim. Lalu kemudian kita lihat produk PPFV. V ini adalah di awal tadi saya sempat jelaskan bahwa V itu menunjukkan data velocity radial yang dia tegak lurus terhadap radar cuacanya gitu. Jadi informasi yang dapat kita lihat di sini hanyalah informasi kemana angin itu bergerak secara inbound dan outbound, lalu kemudian di sana juga ada arah dan pergerakan angin. Nah, selain itu sebenarnya dari data velocity ini kita juga bisa melihat adanya vortex, potensi vortex yang terjadi ataupun
adanya downdraft atau downburst yang terjadi pada suatu wilayah. Namun di beberapa daerah mungkin yang dilaporkan terjadi angin kencang ataupun puting beliung ataupun downburst, awan konvektif yang terbentuk pada satu wilayah itu tidak cukup besar, sehingga data yang kita dapatkan pun tidak cukup baik untuk dilakukan analisa begitu. Memang agak sulit melakukan analisa di produk PPIV ini, namun ada beberapa produk lain nanti yang bisa kita manfaatkan untuk deteksi vortex ataupun downburst. Gitu. Namun ini juga Mas, ya. Mas Gumilang, waktunya Mas 5 menit lagi. Oh iya, Nanti baik. kita waktu diskusinya jadi terbatas. Oke, baik. 5 menit lagi ya, Mbak? Iya. Oke. Lanjut kita ke RHI, renistogram. Nah, di mana renistogram ini merupakan produk hidrologi, di mana kita bisa melihat sebaran hujan yang terjadi selama 24 jam pada suatu titik tertentu. Dan biasanya ini kita tetapkan atau kita konfigurasikan koordinatnya sesuai dengan koordinat AWS ataupun ARG yang ada di wilayah tertentu, sehingga kita bisa mengkombinasikan datanya. Nah, ini bisa kita lihat. Lalu kemudian di sini juga ada produk PAC atau produk akumulasi curah hujan secara spasial. Kalau tadi secara grid gitu ya pada satu koordinat tertentu, nah ini secara spasial gitu. Secara spasial sehingga kita bisa melihat secara luas gitu wilayah administrasi wilayah mana saja yang terdampak oleh hujan lebat gitu. Nah, ini juga dapat kita konfigurasikan sesuai dengan kebutuhan. Tidak hanya satu hari, kita dapat mengakumulasikan curah hujan ini 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu begitu. Namun kita juga harus memperhatikan waktu yang mungkin akan sangat panjang ketika kita akan melakukan generate produk-produk yang seperti itu gitu. Lalu kita ini juga sama. Mungkin perbedaannya di sini adalah kita bisa melihat proyeksi sampai dengan 30 menit ke depan gitu ya. Nah, ini yang sempat saya sampaikan di awal tadi, bahwa radar itu bisa melihat atau bisa mendeteksi secara fisik kondisi atmosfer yang terjadi terkait dengan konvergen, divergen, microburst, lalu kemudian ada downburst juga mungkin di sana, dan volume uap air yang terdapat di dalamnya, serta pergerakan kecenderungan sel itu akan bergerak kemana. Nah, dari informasi-informasi inilah kemudian forecaster dapat mendapatkan suatu data dukung yang kemudian dapat digunakan untuk mengenerate atau mengisut informasi cuaca ekstrem gitu. Jadi kita bisa melihat potensi konvergennya ada di wilayah mana dari produk SWI ini, lalu kecenderungan selnya akan bergerak mana. Nah, dari informasi ini kemudian kita bisa memberikan informasi atau mengisut warning di wilayah-wilayah yang mungkin akan dilewatinya gitu. Jadi ketika kita melihat adanya potensi konvergen di sana, artinya sel yang terjadi akan berpeluang untuk tumbuh gitu. Nah, ketika berpeluang untuk tumbuh dan bergerak, maka potensi cuaca ekstrimnya juga akan semakin meningkat. Maka dari itu kita dapat memberikan informasi potensi cuaca yang akan terjadi di wilayah yang akan dilaluinya menggunakan tracking ini, CTR, Cell Centroid Tracking. Nah, ini kalau yang sebelah kanan ini adalah pergerakan selnya. Kalau sebelah kiri ini adalah proses fisik yang terjadi di dalamnya. Nah, kalau kita lihat juga di beberapa sel ini terdapat wilayah-wilayah divergen, artinya ketika terjadi wilayah divergen di sana, potensi pertumbuhan awan juga tidak akan besar. Nah, itu bisa kita abaikan karena potensi cuacanya tidak akan signifikan. Namun demikian, hal-hal ini juga perlu kita teliti lagi karena tidak selalu apa yang diinformasikan oleh radar itu adalah tepat. Nah, ini makanya tugas forecaster untuk melakukan semacam riset apakah betul begitu informasi-informasi yang ditampilkan oleh produk-produk ini adalah valid gitu atau berkorelasi yang cukup baik begitu terhadap kondisi aktual. Lalu kemudian ini juga tambahan untuk radar dual polarisasi, di mana di radar dual polarisasi kita memungkinkan untuk mendapatkan informasi partikel uap air dalam
maksud kami partikel es yang berada di atmosfer begitu. Nah, seperti contoh di sini, saya mengambil contoh di wilayah Depok, di mana radar Jakarta dengan menggunakan algoritma Z-HAL ini bisa mendeteksi adanya potensi hujan es di sana. Nah, gitu. Sebenarnya algoritma ini bisa diterapkan di radar single polarisasi, tapi untuk probability-nya mungkin harus terus diteliti seperti itu. Sementara untuk radar dua polarisasi sendiri sudah cukup valid datanya dan informasinya juga sudah cukup bagus dan dapat langsung digunakan. Sementara untuk di radar single polarisasi ini memerlukan sedikit penelitian, begitu, sedikit riset guna melihat seberapa besar algoritma yang dijalankan itu dapat berhasil untuk menentukan suatu daerah itu terdampak oleh hujan es di sana. Lalu kalau kita lihat sebelah kanan ada produk fill ini volume integrated liquid, di mana potensi uap air yang terkandung di atmosfer yang mungkin kemudian akan jatuh di permukaan gitu. Nah ini dari beberapa paper fill dan Z-HAL ini akan berkorelasi, di mana semakin besar nilai fill-nya maka akan semakin besar pula nilai potensi HAL yang akan terjadi di atmosfer begitu. Namun ini juga tentunya aplikasinya lebih ke radar dual polarisasi. Lalu kemudian ini sedikit tambahan bahwa radar cuaca itu tidak hanya dapat kita gunakan untuk melihat aktivitas atmosfer saja, tapi juga bisa dalam hal ini hujan, tapi juga bisa melihat sebaran asap dan juga VA pada kasus tertentu gitu. Nggak semua vulkanik es atau asap itu dapat dideteksi, tapi beberapa kasus dengan kondisi-kondisi yang cukup signifikan radar juga dapat mendeteksi. Seperti misalkan contoh ini di mana sebaran debu vulkanik di Gunung Krakatau pada tanggal 20 Desember 2018 yang mengakibatkan pada tsunami pada waktu itu. Nah, di radar sendiri kita dapat mengkonfirmasi bahwa terdapat semacam pola sebaran debu vulkanik di sekitar wilayah Gunung Anak Krakatau begitu. Walaupun demikian ini juga harus kami teliti lagi karena di sekitarnya terdapat echo yang kami curigai juga sebagai hujan. Karena ini ada radar single polarisasi, maka kami juga cukup berhati-hati dalam menentukan mengeluarkan informasi vulkanik es ataupun debu vulkanik. Nah, ini juga semacam vertical profile dari debu vulkanik yang kami deteksi. Ternyata memang debu vulkanik kepadatannya pada lapisan bawah itu cukup tinggi sehingga nilai reflectivity-nya yang ditampilkan juga amat tinggi, itu mencapai 35 dBz. Namun hal ini bisa menjadi saturasi ketika di sekelilingnya terjadi hujan. Ketika sekelilingnya terjadi hujan, maka akan sulit sekali kita membedakan antara vulkanik es itu sendiri dan hujan begitu. Ini beberapa contoh kasus. Nah, ini adalah contoh kasus di wilayah Jambi. Waktu itu terjadi pembakaran hutan dan lahan di sana. Memang data ini yang diambil tidak cukup banyak, cuman dari pola-pola yang didapatkan, penulis paper ini dapat mengkonfirmasi bahwa di beberapa wilayah terjadi sebaran-sebaran asap. Karena dilihat dari nilai reflectivity yang minimum itu, dan juga dari data angin, di reflectivity minimum itu juga terdapat data angin maksudnya. Gitu. Jadi diduga sebaran asap di wilayah Jambi ini juga dapat terdeteksi di radar, namun harus kita lakukan beberapa konfigurasi seperti menurunkan nilai reflectivity. Karena umumnya asap maupun mungkin partikel-partikel yang kecil yang lain mungkin dapat terdeteksi, namun nilainya rendah begitu. Dan ini dapat kita konfirmasi juga dengan melihat pola-pola yang terjadi. Lalu untuk radar dual polarisasi ini juga sedikit tambahan bahwa dengan memanfaatkan fuzzy logic atau logika fuzzy dengan radar dual polarisasi ini kita bisa mengklasifikasikan jenis partikel gitu, nggak hanya cuman hujan tapi juga hujan es tadi, lalu kemudian ada mungkin partikel-partikel seperti haze
lalu kemudian ada smoke dan debu vulkanik juga memungkinkan sekali dapat kita deteksi dengan radar dual polarisasi ini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau sedikit penjelasannya agak kurang baik karena terbiasa dengan tatap muka. Jadi ini seperti ngomong sendiri gitu ya. Jadi saya persilakan mungkin untuk kita diskusikan lebih lanjut di sesi diskusi begitu. Kami kembalikan kepada Mbak Nina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, silahkan jika ada yang ingin bertanya atau Mas Gumilang bisa merekap pertanyaan yang tadi sudah dikonterkan di chat box ya. Baik. Karena tadi screen sharing jadi saya nggak bisa. Baik. Bisa ya. Mungkin saya awali dari Mas Ahmad Agus Widodo ya. Jadi pertanyaannya adalah radar Pekanbaru muncul interferensi aneh hanya di radius 30 km, bentuknya scattering hingga mengganggu analisa karena bias dengan awan. Sudah dicoba scattering threshold tapi masih muncul sebagai reflectivity. Nah ini memang kalau di radar sendiri ada yang kita namakan non-meteorological echo, seperti halnya yang disampaikan dengan Mas Agus Widodo ini, ada interferensi ya, interferensi di radius 30 km. Nah, untuk interferensi sendiri sebenarnya hanya regulasi saja yang dapat menyelesaikan masalah ini ya. Jadi dengan regulasi oleh Kominfo, dengan adanya pembatasan-pembatasan penggunaan frekuensi pada frekuensi gelombang-gelombang tertentu, sehingga interferensi itu bisa kita minimalkan. Nah, namun demikian, radar cuaca sendiri memiliki kemampuan untuk melakukan filtering atau melakukan apa yang dinamakan pre-processing, di mana ada beberapa algoritma yang kita bisa gunakan untuk menghapus gangguan-gangguan yang terjadi. Misalkan seperti kata Mas Agus Widodo ini, ada interferensi begitu ya. Ada yang dinamakan dengan algoritma interferensi filtering. Nah, algoritma ini itu bisa membatasi atau bisa menghapus echo pada radial tertentu dan pada jarak tertentu begitu ya. Ini dapat dihilangkan sama sekali, namun resikonya adalah kita harus bisa mengetahui terlebih dahulu fenomena ini apakah terjadi secara terus-menerus ataukah fenomena ini hanya terjadi sesekali waktu saja. Artinya hilang dan akan terjadi lagi pada wilayah yang lain gitu ya. Kalau misalkan hal ini terjadi pada satu waktu tertentu dan hanya pada radius tertentu dan berulang dan tetap di sana gitu ya. Ini kita bisa atasi dengan menggunakan atau menerapkan algoritma filtering tadi. Dapat kita hilangkan nilai reflectivity pada radius dan jarak tertentu. Jadi kita hilangkan sehingga radar pada jarak tertentu, pada radius tertentu tidak menampilkan data. Tapi ini kita harus cukup yakin bahwa yang kita hapus itu adalah benar-benar non-meteorological echo yang dari perangkat lain. Atau hal lain juga bisa dicoba sebagai salah satu caranya adalah dengan membuat clutter map mungkin. Di mana untuk membuat clutter map ini di beberapa radar dimungkinkan sekali untuk menghilangkan echo pada lokasi tertentu gitu. Nanti kita akan semacam kita akan overlaykan pada produk radar sehingga nanti pada kondisi-kondisi atau pada jarak dan radius tertentu itu akan hilang nilainya. Begitu. Mungkin itu Mas Agus. Mungkin ada tambahan dari Mas Wahyu dan Mas Abdullah Ali. Terima kasih Mas Gumilang. Ada tadi yang saya ingin menambahkan sedikit saja untuk beberapa algoritma
untuk menghilangkan interferensi. Yang pertama tadi ada interferensi filter itu bisa menggunakan dua cara, yaitu pertama pattern recognition, jadi dia mengamati pola-pola interferensi, yaitu panjang dari titik pusat radar hingga ring maksimumnya. Nah, itu bisa diketahui, apabila itu terdeteksi maka dihapus. Yang kedua juga bisa menggunakan velocity. Bagaimana caranya? Yaitu kita sudah mengetahui bahwa interferensi bukan merupakan objek meteorologi. Berarti dia tidak mempunyai velocity. Nah, itu sebenarnya kita bisa membandingkan mana yang interferensi dan mana yang bukan itu dengan menyandingkan dua produk bersamaan, yaitu produk reflektivitas dan produk velocity. Pada saat muncul interferensi, pasti di produk velocity-nya nggak ada. Nah, itu cara paling cepatnya pada saat kita melihat di layar radar. Mungkin itu saja tambahannya. Silahkan dilanjutkan untuk yang pertanyaan selanjutnya, Mas Gumilang. Baik, terima kasih Mas Ali. Itu mungkin tambahan juga dari Mas Abdullah Ali. Jadi memang di beberapa radar itu ada beberapa fitur mungkin yang dapat kita optimalkan. Sebagai contoh tadi ada clutter map, lalu kemudian ada velocity filtering tadi yang bisa kita gunakan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas data radar kita. Lalu kemudian ada pertanyaan juga dari Mas Eko, ya, Eko Yulianto Nugrohos. Pertanyaannya adalah, saya pernah membandingkan produk VVP dengan hasil rason hanya ketinggian di bawah 5.000 meter, karena pada saat itu VVP tersedia kurang tinggi, hasilnya berbeda. Kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan ini? Ya baik, tentu untuk data vertikal data angin vertikal yang valid itu adalah data dari rason tentunya yang dapat kita percaya. Nah, namun demikian VVP ini adalah atau produk vertical profile angin ini secara basic atau algoritmanya adalah produk ini merata-ratakan angin pada satu radius tertentu dan pada ketinggian tertentu. Nah, sehingga kondisi angin yang terjadi pada radius itu tidak homogen. Bisa saja lebih kecenderungannya agak berbeda dengan si rason tadi. Nah, ketika ingin kita membandingkan dengan data angin, maka harus kita pastikan dulu kondisi cuaca yang terjadi pada saat itu adalah hujan, dan pada saat hujan tentunya mungkin observasi rason ini tidak dilakukan gitu. Karena secara basic data reflectivity itu diderive dari produk reflectivity. Jadi ketika tidak ada produk reflectivity, artinya tidak ada produk velocity dan produk spectral width. Begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari proses bagaimana radar mendapatkan data angin itu adalah dengan cara melihat pergerakan massa uap air yang ada di atmosfer gitu. Jadi ketika kita tidak melihat adanya awan sama sekali, awan yang signifikan dalam hal ini, maka data reflectivity-nya juga akan tidak ada atau akan berkurang. Nah, kalau saya melihat dari pertanyaan ini, kemungkinan karena kondisi cuaca yang terjadi di wilayah itu tidak homogen, sehingga perbedaan anginnya cukup signifikan begitu. Karena perlu kita ketahui bahwa ketika ingin membandingkan data VVP, kita harus tahu bahwa data angin itu benar-benar diderive dari data reflectivity. Jadi kita tidak mungkin membandingkan kondisi pada saat clear air dan mengambil data radar pada saat itu juga begitu, karena sudah dipastikan bahwa data anginnya tidak akan tersedia di sana begitu. Mungkin ada tambahan dari Mas Wahyu atau Mas Ali? Sudah lengkap, Mas Guti. Lalu di sini ada pertanyaan lagi dari Fazaki Samana. Mengapa berapa kali kejadian cuaca yang cukup ekstrim radar mengalami gangguan?
Lalu, apakah radar ada batasan dalam melakukan scanning pada saat cuaca buruk? Nah, ini. Jadi kalau ngomong kondisi peralatan yang mati ini mungkin agak di luar domain kami ya. Karena idealnya radar cuaca itu tidak ada batasan, mau kondisi hujan ekstrim ataupun pada saat clear air, harusnya radar bisa beroperasi dalam kondisi baik. Lalu kemudian apakah ada batasan dalam melakukan scanning? Tentunya di awal tadi sempat saya sampaikan bahwa sebenarnya radar itu adalah alat pengamatan yang sifatnya aktif gitu ya. Jadi kita bisa melakukan konfigurasi scan yang mungkin menurut forecaster adalah yang terbaik begitu. Tentunya dengan panduan-panduan yang sudah ada, seperti misalkan penerapan VCP gitu ya. Dengan melakukan konfigurasi yang disesuaikan dengan VCP tadi, itu dapat meningkatkan kualitas data, juga dapat meningkatkan daripada data secara dapat meningkatkan kualitas data, juga dengan dapat meningkatkan jumlah produk per satu kali scan gitu ya. Jadi secara resolusi temporal juga akan semakin baik gitu. Ketika kita memiliki banyak data dan kita memiliki resolusi temporal yang baik, maka kita juga dapat melihat fase-fase pertumbuhan awan itu dengan sangat baik, sehingga akan sangat memudahkan kita dalam memberikan informasi cuaca begitu. Sebenarnya untuk radar sendiri tidak ada batasan, namun dalam melakukan konfigurasi harus dilakukan secara bertanggung jawab gitu ya. Artinya kita memahami betul fungsi dari setiap parameter-parameter cuaca yang kita gunakan pada radar tersebut, sehingga nanti akan menciptakan produk-produk yang juga kualitasnya baik begitu. Lalu kemudian ada pertanyaan dari Astrid Lasut ya. Selamat siang Mas. Bisa dibantu ditampilkan cara melakukan overlay beberapa produk. Nah, ini kayaknya di laptop saya kami tidak punya aplikasi untuk melakukan praktek generate dan overlay beberapa produk ini, tapi kami bisa memberikan tutorial mungkin untuk kemudian Mbak Astrid ini bisa melakukan di Stamed gitu ya. Jadi kalau biasa kami di BMKG Pusat menggunakan aplikasi Rainbow sebagai aplikasi tools tambahan kami untuk melakukan analisa gitu ya. Dan Mas Budi mungkin bisa saya bantu. Oke, baik. Ali streaming ya? Ya, ini saya coba nge-remote ini ya, nge-remote PC di kantor sebentar. Oke, baik. Nah, berarti untuk overlay produk ini akan kami coba connect ke kantor. Nah, ini. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ini apakah sudah terlihat di layar saya ada beberapa radar yang sudah tergenerate? Bisa Ya, dikonfirmasi? Ya, sudah. Ya. Nah, ini mungkin tadi dari yang penanya Astrid Plasut itu kebetulan radarnya sama ya, Gematronic. Pasti di sini sudah cukup familiar dengan tampilan ini, ada satu sensor. Ini saya contohkan satu mungkin Palangkaraya. Nah, di sini kan ada beberapa nama produknya, ada Simek, ada Hawin, ada SSA. Kebetulan ini kami contohkan untuk 3 produk ini, ada Simek, ada Hawin, kemudian ada SSA. Ada cara untuk mengoverlaynya cukup mudah, yaitu tinggal di-drag saja. Misalkan ini saya buka di Simek-nya, kemudian pilih jam yang sama dan masuk di drag, masukkan ke produknya seperti ini. Mungkin saya hilangkan yang tidak perlu ya, sebentar. Nah, ini di sini kan terlihat
tadi tidak ada WinPark-nya, sekarang sudah ada. Kemudian bisa juga ditambahkan beberapa produk. Ini SSA. Nah, ini sudah muncul. Ada SSA, WinBub, dan juga radar. Pada saat dia playback maupun next, dia akan mengikuti selama terdapat waktu yang sama di produk-produk yang akan di overlay. Jadi seperti itu. Ini untuk radar cuaca kematronik. Sedangkan untuk radar cuaca IEC mungkin bisa menggunakan produk CMM ya, Combined Moment itu tadi yang sudah ditampilkan Mas Gumilang tadi, itu mengombinasikan 3 produk sekaligus, yaitu DBZ, V, dan juga W. Mungkin itu sedikit penjelasannya, bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Mas Gumilang. Waktunya tinggal 10 menit lagi, Mas. Minta tolong ya. Oke, baik Pak. Lalu, Halo? ya baik Pak, 10 menit. Iya. Agak dipersingkat waktunya. Nanti kalau yang kurang jelas bisa dijelaskan lagi di forum di LMS. Baik. Wah, ini cukup banyak juga ya pertanyaannya. Mungkin kami cari beberapa pertanyaan yang terakhir saja ya, biar agak mudah. Soalnya ini tadi ke atas agak cukup banyak. Itu di WhatsApp sudah di itu Pak, tolong dibuka japrinya dengan dari Bu Nina, udah di WhatsApp. Pertanyaannya. Nah, mungkin pertanyaan nomor 7 dari Bu Mega ini akan coba kami jawab. Pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya mengenai blind zone pada Citra Radar jika ada 2 set radar diintegrasikan. Nah, ini untuk blind zone sendiri, ketika kita akan mengoverlay beberapa data radar cuaca menjadi satu, tentunya kita harus consider atau harus melihat terhadap jarak antara kedua radar begitu ya. Lalu juga kita harus melihat berapa elevasi yang berapa elevasi. Ya? Enggak, lanjut Mas, maaf. Oh ya. Juga kita harus melihat berapa elevasi yang sedang yang di scan oleh masing-masing radar ya. Tentunya itu juga akan menjadi poin penting untuk melihat adanya blind zone tadi. Nah, kalau ketika kita sudah menggabungkan 2 radar tapi masih ada blind zone, kemungkinan besar ini adalah kita dapat melihat juga produk yang kita gunakan untuk mengoverlay-nya itu produk apa dulu gitu ya. Kalau misalkan kita menggunakan atau menggabungkan 2 produk seperti misalkan CMAP, algoritma yang kita gunakan adalah algoritma apa gitu ya. Kalau misalkan kita menggunakan CMAP ataupun menggunakan CAPI tapi tidak pseudo CAPI misalkan, blind zone itu akan masih terlihat begitu. Karena itu adalah algoritma yang sudah ditetapkan di awal. Ketika kita menerapkan algoritma yang lain, mungkin blind zone itu sudah tersamarkan. Namun kalau kita berbicara Halo, Mas Gumilang, hilang suaranya? dan horizontal. Lalu kemudian ada pertanyaan dari Eko Yulianto yang bertanya, mungkin ini sedikit di luar konteks. Dalam pengamatan SINEP kita mencatat pengamatan awan. Kita catat awan yang terlihat dengan mata di MM48. Bisakah
awan-awan dasar awan tersebut dideteksi oleh radar cuaca, bagaimana menentukan tinggi dasar awan menggunakan radar cuaca. Nah, perlu diketahui bahwa radar cuaca C-band ini merupakan radar cuaca yang mendeteksi partikel air, artinya hanya hujan saja yang sebenarnya dideteksi oleh radar cuaca ini, begitu. Nah, lalu kemudian ketika kita melihat ingin mendeteksi partikel lain yang dalam hal ini mungkin bukan hujan atau partikel meteorologi yang sifatnya itu adalah yang kering ataupun yang basah tapi densitasnya cukup tinggi, ini agak sulit begitu. Karena secara teori radar C-band ini adalah radar cuaca yang artinya hanya dapat mendeteksi droplets. Tentunya kalau kita ingin menentukan tinggi dasar awan dengan memanfaatkan data citra radar cuaca ini akan sedikit sulit, apalagi citra radar cuaca C-band ya. Kita tahu bahwa untuk awan-awan konvektif saja, tidak semua awan konvektif dapat dideteksi oleh radar. Seperti misalkan kita mendeteksi ada awan cumulus secara visual, tetapi tidak nampak di radar, itu adalah kondisi yang normal. Karena awan cumulus itu belum tentu memiliki konten uap air yang cukup signifikan di dalamnya, sehingga radar tidak dapat melihat itu sebagai kondisi yang signifikan. Selain itu, di radar sendiri ada yang dinamakan dengan minimum detectable sinyal, di mana sinyal-sinyal yang bernilai sangat kecil sekali itu tidak dapat dideteksi oleh radar. Nah, kalau kita melihat partikel lain seperti asap, kemudian vulkanik es, lalu kenapa kemudian bisa dideteksi? Ini dikarenakan oleh densitasnya yang cukup padat gitu. Kalau kita melihat beberapa produk yang kami tampilkan, bahwa sebaran vulkanik es atau sebaran asap yang dideteksi itu bukanlah sebaran yang tersebar di wilayah tertentu begitu ya, melainkan sebaran sebaran partikel yang berada di dekat source-nya gitu. Misalkan kita tadi bicara tentang gunung api anak Krakatau begitu, maka pola yang terjadi yang kami deteksi itulah hanya pola yang berada di dekat dengan gunung yang densitasnya itu cukup tinggi. Sementara yang udah bergerak jauh di atas atmosfer yang sudah menjadi butiran-butiran kecil dan sudah tidak padat lagi densitas, maka hal ini tidak dapat dideteksi oleh radar. Begitu juga untuk misalkan asap yang dideteksi adalah asap yang berada di dekat sumber pembakaran yang bentuknya itu masih plumb, yang asapnya itu pekat dan densitasnya itu cukup tinggi begitu. Nah, itu yang dapat dideteksi oleh radar. Selain itu, radar tidak mampu untuk mendeteksinya, apalagi pada suatu wilayah yang luas, yang dimana asap itu sudah menyebar atau sudah spreading secara luas begitu ya. Radar itu tidak bisa mendeteksinya. Untuk mendeteksi partikel yang lebih kecil, bisa memanfaatkan radar X-band ataupun radar K-band yang panjang gelombangnya itu pendek, sehingga dalam pendeteksian partikel itu akan lebih signifikan begitu. Namun demikian, untuk penggunaan radar X-band dan K-band ini akan sangat terkendala sekali di jarak karena pendeknya panjang gelombangnya tadi, sehingga jarak jangkauannya tidak cukup jauh untuk melakukan pengamatan begitu. Lalu kemudian ada pertanyaan dari teman-teman di Gorontalo, di mana pertanyaannya cukup panjang ya. Coba sini saya bacakan. Di Stamet Gorontalo pelayanan ada untuk penerbangan. Di Stamet Gorontalo juga belum ada alat pendeteksi wind shear. Namun, wind shear dan crosswind sangat berpengaruh di wilayah Gorontalo, terutama di penerbangan. Melihat kondisi topografi wilayah Gorontalo di keliling pegunungan Laut Sulawesi dan Teluk Tomini. Pertanyaannya adalah, bisakah mendeteksi wind shear dengan menggunakan radar? Dan yang kedua adalah, bagaimana pendeteksian wind shear menggunakan radar? Lalu, untuk radar cuaca di Stamet Gorontalo udah merupakan radar cuaca EEC. Oke, baik. Baik, nah untuk Gorontalo sendiri tentunya untuk wind shear itu, ini mungkin terkait dengan pertanyaan sebelumnya ya. Untuk pendeteksian wind shear atau angin ataupun partikel lain itu sangat dimungkinkan karena memang
di produk-produk radar cuaca sendiri sebenarnya sudah ada di sana. Cuman kelemahannya adalah ketika kita tidak memiliki cukup banyak uap air di atmosfer, maka informasi informasi angin itu tidak dapat diderive, informasi spektral itu pun tidak dapat diderive, sehingga produk WinSear ini pun tidak dapat kita gunakan. Tapi secara teori, secara teknis, informasi WinSear itu dapat dikeluarkan oleh produk radar. Namun pada kondisi-kondisi tertentu, pada kondisi tentunya yang banyak terdapat uap air di atmosfer yang cukup signifikan. Artinya ketika terjadi hujan begitu. Pada saat kondisi cuaca cukup cerah, tidak terdapat awan sama sekali, maka produk WinSear ini pun tidak dapat digunakan untuk pendeteksian WinSear begitu. Lalu kemudian untuk mendeteksi fog, nah ini juga sama gitu ya. Untuk deteksi fog ini yang sifatnya itu adalah partikel yang sangat kecil, penggunaan radar C-band ini adalah kurang tepat begitu. Karena C-band itu mengukur lagi-lagi droplet uap air yang ada di atmosfer yang cukup signifikan. Sementara untuk fog ini adalah partikel yang cukup kecil dan ini spreading di dekat permukaan. Nah, maka dari itu radar tidak mampu untuk melakukan pendeteksian terkait kondisi cuaca kabut ini atau fog. Mungkin bisa dilakukan riset juga atau penelitian bagi teman-teman yang di wilayahnya mengoperasikan radar cuaca X-band begitu. Ini bisa dibuat penelitian bahwa sebenarnya X-band dapat melihat komponen uap air yang lebih kecil daripada C-band, sehingga memungkinkan kondisi-kondisi awan ataupun kondisi kabut tebal ini bisa dideteksi, namun tidak untuk radar C-band. Oke, gimana? Ini ada yang jawaban dari pertanyaan dari Mbak Arimi, gimana Mas? Sudah dijawab Mas? Sudah. Okay. Tapi yang ini mungkin yang terakhir ini yang untuk terkait training forecaster ya mungkin akan kami sampaikan ke Pak Kabid kami dan Ibu Kasubit. Kebetulan Pak Endarwin juga ada di sini bahwa mungkin Gorontalo memerlukan training karena selama ini hanya menggunakan atau memanfaatkan produk-produk tertentu saja. Mungkin Pak Endarwin dapat menambahkan demikian. Ya, silakan Pak Endarwin. Ya, baik, terima kasih. Ya, intinya kami punya tetap ada rencana atau ada program terkait dengan dengan upaya training ini. Jadi ya tidak hanya Gorontalo sebetulnya, di semua lokasi yang ada radarnya dan juga mungkin juga terkait dengan satelit karena kebetulan saya di bidang satelit dan radar. Cuma mungkin untuk tahun ini ya seperti kita tahu bersama kondisinya kita tidak bisa langsung tatap muka untuk melaksanakan training, tapi yang jelas kita tetap programkan. Jadi mohon bersabar untuk yang di Gorontalo khususnya. Mungkin demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya. Mudah-mudahan bisa memperjelas. Oke, gimana Pak Gumilang? Ada lagi mau ditambahkan? Waktunya kita sudah hampir habis. Ya, mungkin ini ada pertanyaan dari Mbak Anisan dan beberapa teman lain yang mungkin belum sempat kami dan tim jawab. Akan kami coba jawab di forum LMS gitu Pak mungkin. Oke, baik. Yang lain nanti akan dijawab di forum LMS ya. Mungkin untuk pertemuan pagi ini kita cukupkan sampai di sini. Ya. Nanti akan ada lagi sesi kedua oleh teman-teman yang lain. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gumilang, Bapak Abdullah Ali, Bapak Endarwin yang sudah ikut bergabung di pertemuan kita ini, Bapak Prabowo, dan terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.